Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 11, dengan saya Devri Yogaswara. Kali ini kita masih membahas materi pada KD 3.3, dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis jaringan dewasa pada tumbuhan. Jenis jaringan permanen berdasarkan fungsinya yang selanjutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, memiliki sel-sel berdinding tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Adapun fungsinya antara lain: 1. Menegakkan batang dan menguatkan daun. 2. Melindungi embrio biji. 3. Melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. 4. Memperkuat jaringan parenkim penyimpan udara. 5. Melindungi jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kolenkim, merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tersusun dari sel-sel yang hidup. 2. Ukuran dan bentuk sel beragam. Ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dengan ujung meruncing. 3. Penebalan dinding sel tidak teratur. Hanya memiliki dinding sel primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. 4. Isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Jika dilihat dari penebalan dan letaknya, jaringan kolenkim dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kolenkim angular, merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian sudutnya. Tipe kolenkim ini terdapat pada daun-daunan seperti daun seledri. 2. Kolenkim lamelar, merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian sel tangensial atau menjalar saja. Fungsi kolenkim ini adalah untuk menopang kekuatan lapisan luar struktur tanaman, seperti pada batang atau daun. 3. Kolenkim anular, merupakan jaringan kolenkim yang dinding selnya menebal secara merata. Tipe kolenkim ini hanya ditemukan pada daun wortel dan beberapa tumbuhan merambat. 4. Kolenkim lakunar, merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jenis jaringan penyokong yang selanjutnya adalah sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang dindingnya mengalami penebalan sekunder dari bahan lignin. Jaringan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tersusun dari sel-sel yang sudah mati. 2. Sel-sel penyusunnya memiliki dinding yang tebal dari bahan lignin, sehingga bersifat kaku dan keras. 3. Sel-selnya tidak memiliki protoplasma karena merupakan sel mati. 4. Penebalan dinding sel terjadi secara merata pada seluruh bagian dinding. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu 1. Serabut atau serat-serat sklerenkim, merupakan sel-sel yang berbentuk serat, baik serat pendek maupun serat panjang. 2. Sklerate atau sel batu merupakan sel-sel yang mati saat dewasa, tetapi protoplasnya tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Berdasarkan bentuknya, sklerate dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Brachysklerate, merupakan sklerate yang berbentuk seperti insang, misalnya pada daging buah pir. 2. Macrosklerate, merupakan sklerate yang berbentuk seperti tongkat, misalnya pada kulit buah kacang-kacangan. 3. Osteosklerate, merupakan sklerate yang berbentuk seperti tulang dengan bagian ujung membesar. 4. Asterosklerate, merupakan sklerate yang bercabang-cabang seperti bintang, biasanya terdapat pada daun. 5. Trichosklerate, merupakan sklerate yang berbentuk memanjang seperti benang. Jenis jaringan permanen berdasarkan fungsi yang selanjutnya adalah jaringan sekretoris. Merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Berdasarkan tempat penyimpanan materi yang akan disekresikan, ada dua macam sekresi, yaitu 1. Sekresi intraseluler, adalah sekresi yang terjadi jika zat yang akan disekresikan disimpan di dalam sel. Meliputi sel kelenjar atau idioblas. Contoh idioblas antara lain sel lendir, sel minyak, sel penyamak, dan sel mirosin. 2. Sekresi ekstraseluler, adalah sekresi yang terjadi jika zat yang akan disekresikan disimpan di luar sel. Zat yang disekresikan dapat berupa ion berlebih yang dipisahkan dalam bentuk garam, kelebihan hasil asimilasi yang dikeluarkan sebagai gula ataupun senyawa dalam dinding sel. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metabolit sekunder dan primer.
Semua jenis metabolit primer dibutuhkan untuk kelangsungan hidup tumbuhan, seperti gula, fosfat, asam amino, asam nukleat, klorofil, dan senyawa organik. Sedangkan metabolit sekunder merupakan senyawa yang tidak diperlukan oleh semua jenis tumbuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan normal. Struktur kelenjar sekresi sendiri dibedakan menjadi struktur kelenjar sekresi luar dan struktur kelenjar sekresi dalam. Contoh hasil dari kelenjar sekresi antara lain nektarium, mensekresikan cairan gula, osmofor, menghasilkan bau harum, dan hidatoda, pengeluaran air ke permukaan. Kiranya cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan healthy.